Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Ibu akan bercerita tentang sepotong roti yang menyelamatkan Aisyah. Namun sebelum cerita tersebut, mari anak-anak Ibu silahkan like, subscribe, dan silahkan ketuk loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Yuk, mari kita mendengarkan cerita tersebut. Aisyah, seorang gadis kecil yang lucu. Ia juga sangat penyayang kepada semua orang. Aisyah memiliki seorang abang yang begitu menyayanginya, bernama Zaid. Mereka tinggal di kaki gunung dekat dengan laut. Suatu ketika, Aisyah harus berpisah selamanya dengan Umi dan Abi karena sepotong roti tawar. Masih terngiang di ingatan Aisyah ketika ia meminta dibelikan sepotong roti tawar kepada abangnya di kota. Abang memenuhi keinginan si adik. Lalu mereka pergi ke kota meminta izin kepada Umi dan Abi. 5 menit kemudian, terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Abang hanya memperlambat keretanya. Namun, goncangan gempa membuat mereka terjatuh ke tanah. Aisyah yang ketakutan menangis dan memeluk erat abangnya. Ia menangis bukan karena terjatuh dari kereta, namun karena goncangan yang dahsyat. Toko-toko di pinggir jalan roboh, pepohonan tumbang, tiang listrik berjatuhan. Dalam ketakutan yang sangat mendalam, Aisyah berbisik, "Bagaimana dengan Abi dan Umi? Apa mereka baik-baik saja?" Abang menjawab, "Kita berdoa saja, Abi dan Umi baik-baik saja." Abang lalu mengajak Aisyah untuk terus berjalan kaki meninggalkan keretanya di jalan. Mereka menumpang mobil orang lain yang melintas di jalan raya. Aisyah masih berharap ia mendapatkan roti tawar yang sangat ia inginkan sejak subuh. Tiba-tiba, gempa terjadi lagi. Aisyah dan abang sudah sampai di toko roti. Namun, toko roti tersebut berantakan akibat goncangan gempa. Pemilik toko berkata, "Anak-anak, kalau mau roti ambil saja berapa yang kalian mau. Tidak perlu bayar." Senangnya hati Aisyah. Ia berniat mengambil lebih untuk Abi dan Uminya yang tinggal di rumah. Ketika Aisyah asyik mengambil roti, tiba-tiba terdengar suara teriakan air laut naik. Orang-orang berhamburan menyelamatkan diri, termasuk Aisyah dan abangnya. Aisyah digendong di pundak abangnya agar tidak hilang dalam keramaian. Aisyah ketakutan. Ia memeluk erat leher abang sambil memegang sekantong plastik yang berisi roti tawar. Abang berlari sekuat tenaga tanpa menghiraukan orang lain di sekitarnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia dan adiknya menyelamatkan diri. Akhirnya, sampailah mereka di Bandara Belang Bintang. Barulah abang terduduk karena kelelahan, berlari menyelamatkan diri bersama adiknya. Goncangan belum juga berhenti, walaupun tidak sedahsyat pertama kali. Perut mereka terasa lapar. Beruntung saja ada roti tawar yang bisa dimakan. Aisyah dikagetkan dengan kehadiran segerombolan orang yang berlumuran lumpur. Lalu Aisyah bertanya, "Ibu dari mana? Kok banyak lumpur di badan?" Ibu itu menjawab, "Alhamdulillah, kami selamat dari air laut yang naik. Walaupun tadi sempat tergulung-gulung dalam air lumpur itu. Namun
Allah masih menyelamatkan hidup kami. Tanpa menghiraukan rasa lelah, kami terus berjalan hingga sampai ke sini. Masya Allah, Ibu, Aisyah terkejut. Kami tidak sempat bergelut dengan air karena abang langsung lari ketika ada teriakan air laut naik. Ya anakku, jawab ibu tadi. Tiba-tiba ibu itu menangis terseduh-seduh. Lalu Aisyah bertanya, kenapa ibu menangis? Apa ada yang terluka di tubuh ibu? Tanya Aisyah. Ibu itu tiba-tiba memeluk Aisyah. Ia teringat dengan anak gadisnya yang terlepas dari tangan ketika melarikan diri. Anak itu tenggelam tanpa meninggalkan jejak. Tiba-tiba Aisyah teringat dengan Abi dan Uminya. Abang, bagaimana dengan Umi dan Abi ya? Apa mereka selamat? Abang lalu mengambil handphone untuk menghubungi orang tuanya. Namun, tidak bisa terhubung. Aisyah mulai panik, sedangkan orang terus berdatangan dengan berbagai macam kondisi. Ada yang menangis, ada yang terluka, serta ada yang datang untuk memberi bantuan. Terdengar suara HP berdering. Assalamualaikum Zaid. Waalaikumsalam, jawab abang Aisyah. Di mana kalian? Tanya Pak Wa dari seberang. Kami sekarang di bandara, dalam keadaan selamat bersama Aisyah, jawab Agam. Bagaimana kabar Umi dan Abi? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya Agam. Agam, kamu yang sabar ya. Umi dan Abi terbawa arus karena air laut naik. Mereka tidak sempat melarikan diri dan hilang tanpa jejak. Pak Wa menjelaskan panjang lebar kronologis kejadiannya. Pak Wa adalah tetangga mereka yang selamat dari bencana gempa dan air laut naik. Zaid terduduk lemas seketika itu juga. Ia bingung bagaimana menjelaskan kepada Aisyah tentang kondisi Abi dan Umi. Dengan suara bergetar, Agam berkata kepada Aisyah, Aisyah, mulai hari ini kita menjadi yatim piatu. Karena Abi dan Umi sudah kembali kepada Allah ketika air laut naik. Mereka terseret dan tidak meninggalkan jejak. Aisyah menangis histeris ketika mendengar penjelasan Agam. Ya Allah, Engkau lebih mencintai Abi dan Umi daripada kami, ucap Aisyah. Sepotong roti tawar menyelamatkan kami dari musibah ini. Terima kasih ya Allah. Insya Allah, kesempatan ini akan kami gunakan untuk beribadah kepadamu dan mendoakan Abi Umi agar mereka berdua berada dalam surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu adalah ucapan Aisyah ketika hatinya begitu hancur mendengar bagaimana kondisi Abi dan Uminya. Tanpa ia sadari, air mata terus menetes ketika dia mengingat kenangan bersama Umi dan Abi serta abangnya Zaid. Demikianlah cerita tadi, bagaimana perjuangan Aisyah dan abangnya sehingga mereka selamat dari peristiwa air laut naik tersebut. Walaupun dengan kondisi seperti itu Aisyah sulit menerimanya, namun Aisyah tetap bersyukur karena roti tawar masih menyelamatkan Aisyah dan abangnya. Mungkin kesempatan ini merupakan kesempatan yang digunakan Aisyah dan abang untuk lebih berbuat baik dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin sampai di sini dulu ceritanya. Semoga anak-anak ibu dapat mengambil
bukti baru dari cerita tersebut. Kita akan berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Sekarang, silakan ketuk lonceng dan like serta subscribe channel ini agar anak-anak ibu tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.